Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kesempatan pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu, sehingga kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Itu suatu anugerah yang daripada-Mu. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong membimbing setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semua itu rencana dan kasih Tuhan terhadap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Allah. Terpuji kekal nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema bersungut-sungutlah kepada Musa. Di dalam Keluaran 16 ayat 27-35, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mana Sabat. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Allah untuk kali ketiga. Kendati semua yang telah dilakukan Allah bagi mereka, mereka cepat sekali hilang kepercayaan akan kebaikan, hikmat, dan kehendaknya untuk kehidupan mereka. Paulus mengingatkan orang percaya di dalam perjanjian baru agar jangan mengikuti contoh Israel di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Pada saat muncul persoalan-persoalan yang serius, daripada menuduh Allah telah mengabaikan dan tidak setia, hendaknya kita menyerahkan diri kepadanya dan dengan rendah hati mohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita. Roti dari langit ini dinamakan mana di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-15. Mana menjadi makanan khusus yang secara ajaib dikirim dari Allah
untuk memberi makan umat itu setelah keluar dari Mesir. Itu merupakan suatu warna putih seperti embun pekung, berbentuk serpihan tipis dan rasanya seperti kue madu di dalam Keluaran 16 ayat 14 dan 31, dan juga di Bilangan 11 ayat yang ke-9. Persediaan mana berhenti ketika Israel memasuki tanah perjanjian dan tersedia makanan lain. Mana menjadi lambang dari Yesus Kristus yang sebagai roti yang benar dari surga. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17, memberi hidup kekal. Umat itu memperoleh berbagai petunjuk yang tepat mengenai roti dari surga, agar menguji kesediaan mereka untuk percaya dan taat kepada Allah. Ulangan 8 ayat 2-3. Dengan cara yang sama Allah kadangkala mengatur keadaan-keadaan dalam kehidupan kita untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepadanya. Allah memerintah mereka untuk mengambil cukup untuk setiap hari, supaya mengajar untuk itu bahwa berdasarkan mereka sehari-hari sepenuhnya bergantung pada karunia Allah. Melalui pengarahannya mengenai hari ke-7 di dalam Keluaran 16 ayat 22-30, Allah ingin menekankan bahwa umatnya harus menanggapi dengan beristirahat, sebagaimana halnya ia beristirahat pada hari penciptaan yang ke-7 di dalam Kejadian 2 ayat 1-4. Allah sudah tahu sejak semula bahwa apabila umatnya gagal melaksanakan hari Sabat, maka mereka akan menghabiskan kekuatan jasmaniah dan rohaniah. Mereka dengan terus-menerus mengkhawatirkan dan mengejar hal-hal duniawi. Kegagalan ini akan mengakibatkan hal-hal rohani dan saleh dialihkan ke tingkat yang paling tidak penting dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar dan baca ya Bapa. Kami percaya segala sesuatu persoalan bahkan masalah di dalam kehidupan kami, semua itu dalam kendali-Mu. Kami percaya itu segala sesuatu yang Kau ciptakan di dalam dunia ini itu adalah yang terbaik bagi kehidupan manusia. Kami percaya ketika Tuhan menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, banyak hal-hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga percaya bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib juga Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ini doa seruan kami, dalam nama Yesus kami siap melakukan aktivitas kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.